illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah Masjid Jami Al-Barakah rahimahullah. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Rabbul Alamin. Di pagi hari ini Allah masih memperkenankan kita berusia panjang dalam keadaan sehat walafiat, juga dalam keadaan nikmat iman Islam. Tak lupa salawat serta salam semoga senantiasa Allah limpahkan, Allah curahkan kepada kekasih kita, junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya dan umatnya yang istiqomah mengikuti jalannya. Mudah-mudahan kita di dalamnya. Seperti biasa, insya Allah kami ke depan akan mengikuti kajian Isra Qamar. Kita bersyukur tanpa terasa kita baru saja memasuki tahun baru dalam Islam, yaitu tahun Hijriyah, meninggalkan tahun sebelumnya, tahun 1443, masuk ke 1444 sekarang. Dengan bertambahnya tahun, tentu bertambah pula usia kita. Dengan bertambahnya tahun berarti juga mengurangi jatah hidup kita. Dengan bertambahnya tahun, kita berharap dari tahun satu ke tahun yang lain hidup kita menjadi lebih baik. Tahun ini lebih baik dari tahun kemarin, itu orang yang beruntung. Jangan sampai sama atau lebih buruk, itu orang yang celaka. Maka sewaktu kita mengucapkan tahun Hijriyah, apalagi umat Islam, bagaimana sejarah penanggalan tahun Hijriyah, seperti apa, mulai kapan, insya Allah kita menyegarkan ingatan kita yang sudah tahu, semakin melekat dengan tahun Hijriyah itu, semakin bangga dengan keislamannya. Yang belum tahu ini merupakan rezeki dari Allah, masih diberikan usia panjang, agar kita sama-sama dalam hal tawasobil haq wa tawasobis sabar. Sejarahnya tahun Hijriyah seperti ini. Penetapan kalender tahun baru Islam ditetapkan ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah. Setelah beliau melakukan musyawarah dengan para sahabat Rasulullah SAW, yang dijadikan dasar bukan hari kelahiran Nabi, juga hari wafatnya Nabi, yaitu 12 Rabiul Awal, tetapi hijrah Rasulullah SAW. Mengapa tanggal 1 Muharram bukan bulan Rabiul Awal, padahal hijrah yang dilakukan oleh Nabi dan Abu Bakar dari Mekah ke Madinah terjadi di bulan Rabiul Awal? Hijrah dijadikan sebagai kalender tahun baru Islam atas usulan Ali bin Abi Thalib. Alasan beliau, karena itulah hari di mana Nabi SAW meninggalkan wilayah syirik. Umar pun setuju. Beliau menegaskan bahwa hijrah itu telah memisahkan antara yang hak dengan yang batil, antara Islam dengan kekufuran. Lalu, mengapa yang dijadikan patokan 1 Muharram bukan 12 Rabiul Awal? Ibnu Hajar al-Asqalani mengutip penjelasan As-Suhaili
bahwa dasar penetapan sahabat itu merujuk pada firman Allah SWT dalam Quran Surat At-Taubah ayat 108 yang artinya, sungguh masjid yang dibangun berdasarkan ketakwaan sejak hari pertama itu lebih pantas dijadikan tempat engkau melaksanakan sholat di sana. Para sahabat memahami bahwa yang dimaksud hari pertama di dalam ayat ini bukan hari pertama secara mutlak, tetapi hari pertama yang sudah definitif, yaitu hari ketika Nabi tiba di Quba, hari di mana Islam mendapatkan kemuliaan. Nabi SAW juga bisa menunaikan ibadah kepada Rabb-Nya dengan aman dan tenang. Karena itu, hari yang dijadikan patokan penanggalan adalah hari pertama kemenangan. Para sahabat akhirnya menetapkan 1 Muharram sebagai hari pertama di tahun baru, karena itu merupakan hari pertama di bulan pertama setelah kemenangan yang mereka dapatkan pada Baiat Aqobah kedua. Baiat yang menandai penyerahan kekuasaan atau Isti'lamul Hukmi dari kaum Ansor kepada Nabi SAW. Baiat Nusrah wa Man'ah, yaitu sumpah setia untuk memberikan pertolongan dan perlindungan kepada Nabi dan agamanya. Karena Baiat Aqobah kedua ini terjadi di pertengahan bulan Zulhijjah, maka awal bulan berikutnya, yaitu 1 Muharram, ditetapkan sebagai hari pertama kemenangan itu. Inilah penjelasan yang memuaskan akal dan menenteramkan hati mengenai alasan dipilihnya 1 Muharram sebagai tahun baru Islam, tahun yang menandai kemenangan Islam dan umatnya setelah Baiat Aqobah kedua, dan Islam mendapatkan kekuasaan ditandai dengan berdirinya negara Islam di Madinah. Baiat Aqobah kedua inilah yang ditakuti oleh iblis, sehingga iblis naik di atas bukit dan berteriak agar rahasia Rasulullah diketahui oleh kaum kafir Quraisy. Iblis yang panik dengan peristiwa Baiat Aqobah kedua akhirnya menyusup dalam pertemuan kaum kafir Quraisy di Darun Nadwah dengan menjelma menjadi kakek-kakek tua renta. Ketika Nabi mengetahui Baiat Aqobah kedua tersebut diketahui oleh iblis, maka segera Nabi titahkan kepada kaum Ansor untuk kembali dan tutup mulut. Karena itu, ketika kaum Quraisy mendatangi kaum musyrik Yasrib, termasuk Abdullah bin Ubay bin Salul, tak satu pun mereka yang mengetahui peristiwa tersebut. Ketika kaum kafir Quraisy tak mendapatkan informasi apapun tentang Baiat Aqobah kedua dari orang-orang Yasrib selain informasi dari iblis tadi, maka mereka pun merasa tenang. Sampai akhirnya apa yang mereka takutkan itu benar-benar menjadi kenyataan. Setelah Nabi hijrah meninggalkan Mekah dan selamat dari endusan dan pengejaran kaum kafir Quraisy hingga sampai di Madinah, Abdullah bin Ubay pun baru tahu setelah Nabi sampai di Saniyatul Wada, ketika disambut begitu luar biasa oleh penduduk Madinah. Iya, itu sejarah singkat. Jadi penanggalan dimulainya, disusunnya dan dipakainya kalender Hijriah itu adalah sekitar tahun 17 Hijriah, pada masa kekuasaan Khalifah kedua pengganti Abu Bakar As-Siddiq, yaitu Khalifah Umar bin Khattab. 1 Muharram tahun 17 Hijrah, 17 tahun setelah hijrahnya Rasulullah SAW. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab ini terdapat beberapa masalah, terutama saat itu gubernur beliau adalah Abu Musa Al-Ansari mendapat surat dari Khalifah Umar bin Khattab. Saat itu beliau mendapat surat di bulan Sya'ban. Tanggal bulannya ada, tapi tahunnya belum ada. Maka ini tugas, ini surat dari Amirul Mukminin,
pemimpin tertinggi kepada gubernur. Kalau gubernur itu jangan kita bayangkan seperti gubernur yang sekarang. Gubernur itu adalah kalau di Madinah itu ibu kotanya, di Mesir itu gubernurnya, gubernur Mesir, gubernur Syam, gubernur. Jadi seperti itu. Satu kepemimpinan dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan menggunakan hukum sumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Maka ya Khalifah, kami dapat surat dari Anda, tugas ini bulan Sa'ban tahun yang lalu atau yang akan datang. Maka saat itu belum ada tahunnya. Memang saat itu umat Islam tidak menggunakan standar selain Islam, baik tanggal dan segalanya. Kalau hari dan bulan sudah ada. Contoh, junjungan kita itu lahir, kita sama ketahui, lahir tanggal 12 Rabiul Awal. Tahunnya itu merujuk pada kejadian yang luar biasa saat itu. Maka dikenallah Rasulullah SAW dilahirkan Amul Fil, tahun gajah. Amul Fijar ada tahun peperangan yang lain. Jadi tahun perang Badar. Jadi gitu. Tapi tahunnya tahun berapa belum. Maka para sahabat berembuk. Para sahabat ada yang menyarankan dimulai tahun pertama di dalam Islam itu adalah lahirnya manusia yang paling mulia di dunia ini, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang lain para sahabat berbeda pendapat. Ada yang menyarankan yang terdekat saja, yaitu meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini malah tambah berbeda pendapat, tidak sepakat. Jadi setiap ganti tahun kita akan mengenang meninggalnya kekasih kita, junjungan kita. Bukan tahun kebahagiaan, itu justru tahun kesedihan. Itu tahun yang paling gelap bagi para sahabat, ditinggal tempat mereka bertanya kalau ada masalah mereka di situ. Oh kalau gitu ditetapkan di mana tahun diangkatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi seorang nabi, tidak sepakat juga. Atau tahun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Isra dan di Mi'rajkan, karena di situ turun perintah salat. Berbeda pendapat. Maka saran dari Sayyidina Ali karramallahu wajhahu bahwa tahun yang harus dijadikan momentum jalannya itu adalah tahun saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah. Hijrah dari negeri yang mengintimidasi para sahabat yang tidak bisa ibadah, tidak bisa menerapkan hukum Allah, negeri yang tidak bisa diterapkan aturan-aturan Allah, kepada negeri yang di situ bisa diterapkan, sahabat hidup dengan nyaman, ibadah tidak ditekan, bahkan di Yasrib yang nanti akan dirubah oleh Rasul, negeri yang bercahaya. Dan beliau tidak hanya Nabi dan Rasul, sekaligus yang memimpin negeri itu, kepala negaranya. Karena beliau pemutus kalau ada masalah, penyelesai antara sengketa dan yang lain, dan dakwah bisa tersebar ke seluruh dunia. Dan beliau menyurati raja-raja. Ini kan tugas seperti ini tidak ada kecuali kepala negara mengontak kepala negara. Maka dari itu pas Mekah selama 13 tahun itu adalah di situ hidup struktur kehidupan masyarakat jahiliyah. Hidup
sistem yang tidak memakai aturan Allah, sistem yang sangat lemah, jahil, sistem yang gelap. Aturan Allah tidak bisa diterapkan di situ. Tetapi begitu hijrah ke Madinah, beliau hanya memimpin selama 10 tahun di Madinah, maka terbentuklah tatanan kehidupan masyarakat, struktur masyarakat yang Islam, yang beliau sebagai kepala negaranya, yang nanti juga beliau mengangkat para gubernur-gubernur. Setelah itu, setelah beliau meninggal, beliau bersabda, la nabiyya wa la rasula ba'da, tidak ada nabi dan rasul setelahku, tapi sistem pemerintahan Rasulullah harus berlanjut, maka dilanjutkan dengan sistem kehilafahan dengan dipimpin oleh seorang khalifah, Abu Bakar As-Siddiq, Umar, dan seterusnya. Maka di situ fase pembeda, pemisah antara yang hak dengan yang batil, antara kemusyrikan kepada ketaatan, antara ibadah ditekan, hukum Allah tidak bisa diterapkan secara kafah, kepada negeri yang bisa diterapkan aturan Allah Subhanahu wa taala secara kafah. Maka ciri khas masyarakat itu akan terlihat pada fase itu, pada masa itu. Dan ibrahnya, pelajarannya, kita bisa lihat fase jahiliyah itu kalau melekat seperti itu, ya seperti itulah. Maka masyarakat sebelum hijrah adalah ciri-cirinya, pertama, aspek akidah. Masyarakat Arab saat itu penuh dengan kemusyrikan, menyembah selain yang bikin mereka. Kalau ditanya siapa yang menciptakan alam semesta, manusia dan seisinya, mereka akan jawab Allah. Tetapi mereka menyembah berhala, menyembah yang lain selain Allah. Kemusyrikan. Di antara mereka ada yang menyembah malaikat, jin, ruh, atau leluhur terdahulu, binatang, bahkan berhala yang mereka bikin dan mereka sembah. Dan ciri khas kedua masyarakat sebelum hijrah atau kita kenal jahiliyah itu adalah aspek sosialnya, masyarakatnya, interaksinya. Kehidupan sosial di Mekah saat itu dicirikan dengan kebodohan. Maka jahiliyah, apakah mereka tidak bisa baca tulis? Bisa. Bahkan mereka akan bangga kalau punya ahli syair. Dua yang mereka banggakan. Kalau punya ahli syair, menang akan ditempel syairnya di dinding Ka'bah. Yang kedua, kalau kabilah itu punya jago bulat, nanti akan dilombakan di pasar Ukas namanya. Dan selalu yang menang itu Umar bin Khattab dan paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Hamzah bin Abdul Thalib. Bangga mereka. Maka Quran turun, hancur syair mereka, hancur ketinggian bahasa mereka, hilang. Ini yang paling tinggi. Maka kebodohan, moral mereka rusak luar biasa. Rata-rata di antara mereka minum khamr itu sudah kebanggaan, tradisi. Kalau kongko-kongko ngobrol-ngobrol, bukan ngopi, ngobrol perkara iman bukan, tapi ngobrolnya, ngopinya, tapi minuman keras. Kemana dia oleh-oleh kepada temannya, minuman keras. Bangga. Tukang mabuk, pezina, pelacuran mana-mana. Di Jazirah saat itu kebiadaban, bahkan anak yang baru lahir malu mempunyai anak perempuan karena nasabnya terputus, karena tidak bisa dibanggakan, karena tidak bisa diajak perang.
maka dikubur. Allah jelaskan di dalam Quran surat At-Takwir ke surat 81 ayat 8 sampai 9. Ciri-ciri masyarakat jahiliyah, ciri-ciri masyarakat sebelum hijrah itu aspek ekonominya gimana? Masyarakat itu hidup seperti apa? Dengan apa? Kita bayangkan saja sekarang sama enggak ya gitu ya. Kita lihat ya. Aspek ekonominya, bisnis yang dilakukan bangsa Arab saat itu sangat kental dengan riba. Bahkan pinjam yang berbunga berlipat ganda. Kita lihat fadlan ad-afam mudha'afah ini setelah turunnya suratul Baqarah surat kedua ayat 275 ini sudah dinasah dengan ayat itu, dan itu dimansuh, dihilangkan. Siapa yang mengulang-ulang mengambil maka dia kekal di neraka. Cuman yang sampai di telinga kita, ulama-ulama kita itu membacakan hanya potongan ayat, wa halalul bai'a wa haramur riba. Titik. Coba kalau ayat itu dilanjutkan dan dibaca terjemahannya, ngeri. Siapa yang telah datang berita ini berhenti, yang lalu terserah. Tapi yang mengulang-ulang di ujung ayat itu mengerikan sekali. Maka mereka kekal di neraka. Auzubillah min zalik. Ada yang bilang masa bodoh, siapa yang nolong saya kalau nggak pinjam gitu kan? Kalau tidak juga jera dengan ancaman neraka itu, tambahlah 4 ayat. 275 tambah 4. Kalau berani dan kuat, siapa yang mengulang itu, mengambil sisa riba itu, ini kata Allah, menyatakan perang dengan Allah dan Rasulnya. Apakah mungkin kita menang? Jadi saat itu seperti itu. Yang keempat, ciri-ciri sebelum hijrah atau masyarakat jahiliyah adalah aspek politiknya. Politik saat itu, politik bangsa Arab saat itu, bangsa Arab tidak diperhitungkan sedikit pun di kancah. Saat itu tidak dianggap, karena saat itu adalah negara adidaya Persia yang menyembah api dan kekuatan Kristen Bizantium Romawi itu yang menguasai dunia. Tetapi bapak-bapak sekalian, setelah berpindah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, maka masyarakat pasca hijrah itu juga memiliki ciri-ciri. Masyarakat yang hijrah, orang yang hijrah, kelompok yang hijrah, kalau ada orang yang maksiat hijrah. Nah, ciri-cirinya ini. Yang pertama, dari aspek akidahnya, keyakinannya, sandarannya yang didominasi oleh akidah Islam, cara pandang Islam, cara hidup Islam. Kalau kita kenal artis hijrah, alhamdulillah. Jangan sebarkan foto-foto atau jangan sebarkan aib-aib yang sebelumnya. Karena hijrah ini loh dulu dia itu, hati-hati. Orang hijrah itu memiliki ciri khas. Akidahnya, keimanannya, ketakwaannya, standar hidupnya, pakaiannya, omongannya adalah akidah Islam. Bahkan akidah sebagai satu-satunya standar, patokan. Apa yang Allah ridho, dia ridho. Apa yang Allah murka, dia murka, dan dia hindari itu. Sok suci nih. Kamu tuh mantan esek-esek loh. Kamu itu, nah itu orang hijrah itu berubah kelakuannya, perbuatannya, kata-katanya, cirinya. Begitu juga masyarakat yang hijrah
individu yang hijrah, mantan preman yang hijrah. Di sana di Jepang, yakuza yang seluruh tubuhnya tatoan, tapi setelah hijrah, subhanallah, luar biasa dakwahnya kita kali. Seorang pendeta ahli kitab yang hijrah, seorang mantan biarawati yang hijrah, standarnya, pakaiannya, omongannya, nyawa pun dia serahkan untuk Islam. Yang kedua, ciri-ciri pasca hijrah atau orang yang hijrah atau sesuatu yang mau hijrah gitu. Dari sisi sosialnya, interaksinya, kan gitu. Kehidupan yang saat itu penuh dengan keimanan. Orang yang ahli maksiat setelah hijrah menjadi orang yang ahli taat. Artis ahli maksiat setelah hijrah menjadi artis yang taat. Seseorang yang kalau ngomong bahasa binatang setelah hijrah, kata-katanya indah. Orang yang suka nipu setelah hijrah menjadi orang yang amanah, yang jujur. Segala bentuknya, interaksinya, standarnya tadi. Hukumnya, hukum Islam. Yang ketiga, masyarakat pasca hijrah. Masyarakat yang terlepas dari jahiliyah. Masyarakat yang terlepas dari aturan hidup selain aturan hidup Allah. Yang ketiga di sini ekonominya dibangun dengan ekonomi apa? Saat itu ekonomi yang berbasis riba benar-benar dihapus oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau kepala negara di Madinah. Ingat, Madinah itu tidak semuanya umat Islam. Ada yang musyrik, ada Yahudi, ada Nasrani, tapi beliau pimpin. Dan tidak boleh ada riba. Seperti itu. Sebagai berikutnya yang keempat, dari sisi politiknya, setelah hijrah, Islam yang tadinya tidak dianggap apa-apa, tidak diperhitungkan, maka setelah hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengirim surat-surat. Ada raja tempat hijrah pertama para sahabat, Raja Najasyi, Raja Habasyah. Beliau masuk Islam secara sembunyi-sembunyi karena beliau kepala negara Kristen. Tempat hijrah pertama para sahabat itu ke Habasyah. Habasyah itu kalau kita tahu sekarang itu adalah Ethiopia. Seperti itu. Maka setelah Islam memimpin, maka Persia, Romawi takluk. Seperti itu. Maka dari itu, hijrah adalah momentum yakin dengan hukum Allah, yakin akan kemenangan Islam, yakin akan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Dalam ketaatan kepada Allah. Tentu kalau hijrah itu ada ujian. Memang yang diuji itu yang ada imannya. Orang yang hijrah tidak ringan. Dari mantan artis yang penghasilannya luar biasa, setelah hijrah dia tidak akan melalui jalan-jalan maksiat yang sebelumnya. Abang kami almarhum Ustaz Hari Mukti, kalau manggung, berapa? Tapi setelah hijrah beliau berubah menjadi dai yang luar biasa. Ujiannya pun juga luar biasa. Ujian ekonomi, ujian keluarga, ujian. Begitu juga sahabat saat hijrah, ujiannya besar sekali. Asma binti Abu Bakar itu setelah diketahui
hilangnya Rasulullah dan bapaknya Asma ini, oleh Abu Jahal ditanya, kemana bapak kamu? Enggak tahu. Terpaksa bohong saat genting seperti ini, dan perang boleh. Itu ditampar sampai antingnya terlepas. Para sahabat diintimidasi, kecuali memang yang paling ganas, yang paling tegas itu Al-Faruq Umar bin Khattab. Kalau beliau mah besok saya akan hijrah, beliau mah orangnya pemberani. Kalau mau istri kehilangan suaminya, orang tua kehilangan anaknya, cegat Umar bin Khattab. Tapi minta izin dulu. Ini lain kalau Al-Faruq makan. Tapi yang tidak kalah pengorbanannya junjungan kita. Saat hijrah itu, karena tadi informasi sudah bocor, iblis menyamar di Darun Nadwa, maka dimintalah saat itu omongan bahwa Nabi Muhammad itu harus dibunuh dengan banyak pedang. Bagaimana nanti kabilahnya akan memerangi? Tidak, kita pilih anak-anak jagoan dari kabilah-kabilah kita. Kalau mau perang sama semua. Bocorlah itu. Dan Rasulullah SAW sebagaimana nabi-nabi yang lain tidak akan hijrah sebelum diperintah. Jangan sampai seperti Nabi Yunus, belum suruh pergi malah pergi. Akhirnya naik kapalnya goncang-goncang, akhirnya ditelan ikan nun. Kalau beliau tidak banyak istighfar dalam perut itu, bahkan ada ayat yang menyampaikan itu jadi kuburan abadinya sampai yaumul qiyamah. Maka begitu diketahui Rasulullah SAW menyusul para sahabatnya, maka buat sayembara kafir Quraisy ini, siapa yang mengetahui Muhammad hidup dan mati, kepalanya diganjar dengan 100 ekor unta. Maka paling berat jalannya. Abdurrahman bin Auf waktu hijrah dicegat. Kalau saya kasih tahu harta saya, tempatnya dan yang lain, kalian itu pengorbanannya harta. Istrinya diajak nggak mau, ditinggalkan. Begitu para sahabat. Orang tuanya belum Islam, ditinggalkan. Itu hijrah, ujiannya besar. Coba kasih tahu tempatnya di sini, dia pergi, tinggalkan hartanya. Jadi ancamannya, perkara-perkara yang tidak menyenangkan. Disinilah kesediaan berkorban di jalan Allah, menjadi pembela Allah, hidup ikut aturan Allah, pasti bahagia di dunia dan akhirat, atau milih jahiliyah dunia. Oh, sekarang dunia semakin menentang, duitnya ngalir, menjadi dan ini yang meninggalkan harta benda mereka yang ada di Mekah. Tidak peduli sulitnya perjalanan padang pasir yang begitu jauh. Maka terakhir apa yang disampaikan oleh ulama kita, apa sih momentum hijrah itu, penanggalan itu, kok sekarang berubah tanggalnya seperti ini. Ini ada tayangan dari Ustadz Abdul Somad yang disingkat UAS. Kemarin ada Ustadz yang mungkin karena ketidaksukaannya disingkat UAS itu, ujian akhir semester, Masya Allah. Dan kata-katanya juga, ingat, kalau mata, kata MJ, sudah dibungkus cinta, hanya melihat yang indah-indah. Tapi kalau mata sudah dibungkus benci, orang yang kita tidak sukai, ngajinya bagus, penyampaiannya bagus, karena udah benci, keji semua, jelek semua. Kita lihat apa yang beliau sampaikan. Pada masa Umar ini datang seorang gubernur namanya Abu Musa al-Ash'ari. Kata Abu Musa al-Ash'ari, saya baru dapat surat khalifah dari kerajaan Romawi. Mereka pakai kalender. Inilah kalender Romawi yang dipakai sekarang, 2017. Di tahun 2017 ya. Adapun itu disebut 2017 Masehi, tak betul.
Karena Masehi artinya Al-Masih Isa. Seolah-olah anak-anak kita dibodohi bahwa 2017 berarti Nabi Isa kalau hidup sekarang umurnya 2017. Tak betul. Tidak betul penisbatan Masehi kepada Nabi Isa alaihissalam. Kalender itu dibuat oleh seorang raja dari Romawi namanya Kaisar Julian. Kaisar Julian inilah yang membuat kalender Masehi. Lalu kemudian kalender Romawi ini pindah ke Vatikan. Sekarang Italia, Roma. Ada seorang paus namanya Paus Gregorius. Diambilnya kalender Julian tadi, dirobahnya menjadi nama dia. Maka nama dari kalender Julian berganti menjadi kalender Gregorian. Diambil dari Gregorius, Paus Gregorius. Lalu kemudian dipakailah kalender ini di Vatikan. Ketika terbentuk PBB Persatuan Bangsa-Bangsa, maka PBB mau menyamakan tanggal karena payah bersidang kalau tanggalnya beda-beda. Seluruh anggota PBB dikirim kalender, termasuklah Republik Indonesia mendapatkan hadiah kalender dari PBB. Sejak itulah kita meninggalkan tahun hijrah. Sebelumnya orang Melayu Siak Sri Indrapura pakai tahun hijrah. Kerajaan Demak di Jawa pakai tahun hijrah. Kerajaan Nangro Aceh Darussalam pakai tahun hijrah. Kerajaan Goa di Sulawesi Selatan, Makassar dan Bugis pakai tahun hijrah. Tapi ketika kita menjadi anggota PBB, kalendernya harus satu, harus ikut kalender Gregorius. Dan karena mereka mengaku pengikut Yesus, maka disebutlah kalender itu kalender Masehi. Padahal tak ada hubungan dengan Nabi Isa sama sekali. Maka yang tepatnya bukan 2017 Masehi, tapi 2017 Romawi. Karena itu buatan Kaisar Romawi bernama Julian, pindah ke Vatikan Paus Gregorius, dinisbatkan ke Nabi Isa menjadi Masehi. 3 kali perubahan. Ini perlu diketahui anak-anak kita, jangan sampai mereka tertipu. Karena sekarang informasinya siapa yang paling menguasai pers, dialah yang bisa menguasai opini publik. Berita-berita di koran itu coba tengok dalam kurung siapa punya kantor berita. Reuters. Reuters punya orang Yahudi. Anak-anak kita kalau menonton film, filmnya diproduksi oleh Warner Bros. Warner Bros Production House punya Yahudi. Produser film-film barat yang sampai ke kita itu diproduksi oleh orang-orang Yahudi. Orang Yahudi ini tidak banyak jumlahnya di dunia. Negara Israel yang sedang menjajah Palestina sekarang, jumlah Yahudi yang ada di Israel 5 juta orang. Sedangkan penduduk Riau 6,5. Kalau didudukkan berhadap-hadapan antara Yahudi dengan Riau, secara jumlah kalah orang Yahudi. Karena Yahudi cuma 5 juta, Riau 6,5 juta. Tapi kita tidak bercerita tentang jumlah kuantitas, tapi bercerita tentang kualitas. Mereka bisa menguasai semuanya. Ketika pakar ekonomi yang memegang duit di seluruh dunia bisa menghancurkan kita. $1 dulu 2.500, sekarang $1 13.500. Siapa punya kerja? George Soros. George Soros itu siapa? Yahudi yang memproduksi film. Kenapa Nabi Muhammad digambarkan sebagai perampok, orang Islam sebagai teroris? Karena yang membuat film itu Steven Spielberg. Steven Spielberg yang super hebat dalam film itu Yahudi juga. Oleh sebab itu kita bangga belakangan ada orang-orang Islam yang pandai membuat film. Buatnya lah film. Ya, baik itu. Maka terakhir, hari ini, tahun ini, bulan ini, dan seterusnya, ke depan kita harus lebih baik dari kemarin, dari tahun yang lalu. Jadikan momentum hijrah ini kebangkitan Islam, kesatuan umat Islam. Jangan kita dicekoki oleh
aturan-aturan dan nilai-nilai Yahudi. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kita ke depan lebih menyatu, lebih bersatu, karena Islam bersatu tidak akan bisa dikalahkan. Aturan Allah Subhanahu wa taala di atas aturan yang lain. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustaz Agung yang telah menjelaskan Islam Kafah tentang bagaimanakah hijrah Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Mari kita tutup pertanyaan.